Pertama, kita sekarang membahas mengenai pengertian geografi secara umum. Di sini dijelaskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini ada kata mengkaji segala fenomena. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu fenomena kependudukan, kemudian ada fenomena persebaran, kemudian ada fenomena iklim. Di dalam geografi itu ada fenomena sosial dan ada fenomena alam. Untuk fenomena kependudukan itu sudah masuk ke dalam kategori sosial, dan untuk fenomena persebaran fauna itu bisa masuk ke sosial atau alam. Apabila dia masuk ke dalam sosial, berarti untuk fenomena persebaran fauna ini ada interaksi langsung dengan manusia. Kemudian untuk fenomena iklim ini termasuk ke dalam fenomena alam. Kemudian ada yang lebih spesifik lagi mengenai pengertian geografi. Di sini dijelaskan pengertian geografi menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai fenomena geosfer. Apa sih itu geosfer? Geosfer itu terdiri dari 5 aspek lapisan yang ada di bumi. Yang pertama, aspek litosfer. Apa sih itu litosfer? Litosfer itu adalah lapisan permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu adalah biosfer, lapisan makhluk hidup yang terdiri dari flora dan fauna. Kemudian ada aspek atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Kemudian antroposfer itu adalah lapisan manusia. Dan yang terakhir itu adalah lapisan hidrosfer, yaitu lapisan air. Nah, di sini dijelaskan juga adalah sudut pandang kelingkungan. Apa sih itu kelingkungan? Nah, kelingkungan itu adalah di mana ada fenomena alam atau gejala alam yang interaksi langsung dengan manusia atau ada hubungan timbal balik dengan manusia. Contohnya, misalkan fenomena banjir. Dalam fenomena banjir itu diakibatkan oleh faktor alam, misalkan karena hujan yang tinggi atau bisa karena gelombang air laut. Nah, apabila dia masuk ke dalam lingkungan, berarti banjir itu dia bisa mengakibatkan atau ada dampaknya terhadap manusia. Contohnya, di Jakarta. Di Jakarta itu bisa terjadi banjir pada saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Tetapi selain itu juga, banjir di Jakarta juga bisa dipengaruhi oleh sampah. Nah, sampah itu adalah faktor sosial karena misalkan buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah salah satu contoh mengenai kelingkungan. Kemudian di sini ada konteks kewilayahan. Apa sih itu kewilayahan? Nah, di dalam kewilayahan ini dia menjelaskan mengenai ciri khas atau karakteristik suatu wilayah. Apabila di dalam suatu wilayah tersebut dia mempunyai karakteristik atau ciri khas yang beda dari daerah yang lain, maka itu termasuk ke dalam kewilayahan. Kemudian dalam konteks keruangan. Nah, dalam konteks keruangan ini itu lebih spesifik lagi. Jadi dia bisa membahas mengenai gejala alam saja atau membahas mengenai gejala sosial saja. Contohnya misalkan gempa bumi itu diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng. Nah, kalau hanya dijelaskan seperti itu saja, berarti dia masuk konteks keruangan. Nah, kemudian kalau gejala sosialnya, misalkan yang longsor ya. Nah, longsor ini diakibatkan oleh bukit atau misalkan
kurangnya reboisasi atau penggundulan hutan. Akhirnya dia bisa mengakibatkan longsor. Nah, itu berarti gejala sosial kan? Nah, itu berarti masuk ke dalam konteks keruangan. Jadi, kalau yang ke lingkungan, yang tadi sudah Ibu jelaskan, untuk yang ke lingkungan ini dia di mana gejala alam itu saling mempengaruhi dengan faktor manusia atau adanya hubungan timbal balik atau interaksi manusia. Kalau kewilayahan itu intinya adalah ciri khas atau karakteristik. Kalau keruangan itu adalah gejala alam atau gejala sosial. Jadi dia hanya membahas gejala alam saja atau membahas gejala sosial saja. Kemudian dalam objek material juga tadi yang pertama adalah litosfer. Nah, yang sekarang yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari lapisan udara yang membahas mengenai suhu, kemudian sinar matahari, hujan, awan, dan lain sebagainya. Kemudian objek material antroposfer. Lapisan antroposfer ini adalah lapisan kehidupan manusia. Dia membahas khusus tentang manusia, baik dari segi dinamika kependudukan, menghitung angka kelahiran, angka kematian. Pokoknya dia khusus untuk membahas mengenai lapisan kehidupan manusia. Yang ketiga ini membahas mengenai masih objek material, yaitu hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air. Nah, nanti hidrosfer ini yang akan kita pelajari adalah sungai, danau, laut, samudra. Nah, itu lapisan-lapisan air. Yang keempat itu adalah objek material biosfer. Biosfer ini dia membahas mengenai lapisan kehidupan flora dan fauna. Ini dibahas lebih detail pada saat kalian nanti kelas 11. Oke, yang berikutnya sekarang mengenai objek studi geografi. Objek studi geografi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu objek material dan yang kedua adalah objek formal. Untuk objek material itu terdiri dari lapisan geosfer. Nah, ini salah satunya mengenai litosfer. Litosfer itu adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari tanah, batuan. Nah, itu masuk ke dalam kategori litosfer. Nah, kemudian untuk yang kedua, objek formal, nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian yang ketiga itu dia berkaitan tentang objek formal kewilayahan. Apa sih itu kewilayahan? Tadi juga sudah Ibu jelaskan dari yang pertama ada keruangan, ada kelingkungan, kemudian ada kewilayahan. Kalau kalian masih ingat, berarti kewilayahan itu adalah ciri khas atau karakteristik. Nah, di sini ada gambar ya. Kita lihat di sini ada padang gersang yang terdiri dari stepa. Nah, di sini dia sudah ada ciri khasnya ya. Kalau di daerah yang gersang seperti ini, pasti ciri khasnya itu dia kering. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan kecil. Nah, terus yang di sini kalian sudah tahu ya ini gambar di daerah mana? Ini pasti di daerah gurun. Nah, ciri khasnya apa sih itu gurun tuh? Pasti terdiri dari bukitan-bukitan pasir. Nah, jadi intinya dari kewilayahan itu sendiri dia mempunyai ciri khas yang bisa membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Kemudian yang kedua yaitu objek formal kelingkungan. Di sini kelingkungan itu dia ada kaitannya dengan komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Apa sih itu biotik? Nah, biotik ini dia adalah cakupan mengenai senyawa yang hidup. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Nah, itu masuk ke dalam komponen biotik. Kemudian yang
kedua itu ada cakupan mengenai komponen abiotik. Apa sih itu abiotik? Abiotik itu berarti dia senyawa tidak hidup. Nah, contohnya seperti tanah, iklim, kemudian batuan, udara. Nah, itu masuk ke dalam komponen abiotik. Jadi, di sini ada faktor saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya, di sini ada gambar mengenai suasana taman ya. Sepertinya taman yang ada rumput, kemudian ada pepohonan. Nah, di sini pasti gak mungkin kan tidak ada udara. Nah, ini sama halnya dengan gambar yang kedua. Jadi, ada kaitannya antara komponen biotik, abiotik di dalamnya. Jadi, tumbuhan pasti memerlukan sinar matahari, kemudian dia perlu air, kemudian iklim yang mempengaruhinya juga, kemudian udaranya seperti apa. Nah, itu adalah masuk ke dalam lingkungan. Nah, dari dua gambar ini, kalau ada gedung-gedung seperti ini, pasti ada manusianya. Nah, jadi intinya untuk objek formal ke lingkungan itu adalah ada kaitannya antara alam dengan sosial, saling mempengaruhi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, kemudian untuk objek yang kedua yaitu objek formal. Yang pertama di sini menjelaskan objek formal ke ruangan. Nah, ke ruangan itu dia membahas atau menganalisis gejala sosial atau gejala alam saja. Nah, di sini ada kan contohnya beberapa gambar. Contohnya ini adalah ada gunung, pokoknya ini daerah pegunungan, ada pegunungan ya yang ada perkebunan teh. Kemudian di sini juga ada gambar mengenai suasana pantai. Nah, ini berarti dia masuk ke objek ke ruangan karena dia mengenai alam saja gitu. Nah, untuk yang pertama ini menjelaskan mengenai pendekatan ke ruangan. Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, di mana terjadinya kebakaran hutan? Berarti kan dia lebih spesifik ya, di mana sih terjadinya kebakaran hutan? Pasti hutan ada di daerah mana? Contohnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Nah, otomatis kalau terjadinya kebakaran hutan itu pasti ada dampaknya ke wilayah sekitar kebakaran. Kalau misalkan kebakarannya lebih parah, dia bisa mengakibatkan efek untuk wilayah yang lain. Contohnya seperti kemarin ya, kebakaran hutan di daerah Riau, Sumatera. Nah, itu kan efeknya ke negara Malaysia, ke negara tetangga kita. Nah, itu berarti sudah tahu ya efeknya. Nah, kemudian yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan berkaitan sama yang nomor 2 tadi. Contohnya seperti kebakaran hutan di Riau yang akhirnya dampaknya ke negara tetangga. Jadi selain ke Indonesia juga ada dampaknya ke negara Malaysia, negara Singapura yang akhirnya mengakibatkan pencemaran udara atau polusi udara. Nah, jadi intinya pendekatan ke ruangan itu karena di sini membahas mengenai kebakaran hutan, dia tergantung. Kalau dia kebakaran hutannya terjadi karena faktor alam, berarti dia masuk ke ruangan. Kalau misalkan diakibatkan oleh manusia karena adanya pembalakan liar, nah itu tidak masuk ke dalam pendekatan ke ruangan. Jadi, karena di sini membahas kebakaran hutan saja yang diakibatkan oleh karena adanya suhu panas yang tinggi yang akhirnya mengakibatkan kebakaran. Nah, itu berarti dia. Nah, selanjutnya pendekatan ke lingkungan. Yang tadi sudah Ibu bahas sebelumnya, kebakaran hutan ada nggak sih pengaruhnya? Gitu. Nah, pengaruhnya tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, bisa mengakibatkan adanya polusi udara. Nah, polusi udara itu pasti
ke wilayah sekitar daerah hutan ya, misalkan wilayah yang dekat dengan terjadinya kebakaran. Kalau misalkan kebakarannya lebih parah, nah itu bisa mengakibatkan polusi udara ke negara tetangga yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, karena ada kaitannya antara alam dengan manusia, karena kebakaran itu mengakibatkan polusi dan akhirnya manusia juga pada menggunakan masker karena berkabut tebal itu yang akhirnya mengganggu pernapasan. Nah, itu akhirnya masuk ke dalam pendekatan ke lingkungan, di mana ada gejala alam yang saling mempengaruhi dengan gejala sosial atau saling mempengaruhi satu sama lain antara alam dengan sosial atau alam dengan manusia. Selanjutnya, setelah kalian tahu tadi geografi itu apa, kalian sudah kenal lebih dalam mengenai geografi. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan. Nah, seperti halnya kalian ingin kenal seseorang, kalau sudah kenal, kalau kalian penasaran dengan orang tersebut, pasti pendekatan. Nah, sama dengan geografi. Setelah kalian sudah kenal, geografi itu apa, kemudian objeknya apa aja. Nah, sekarang kita bahas mengenai pendekatan geografi. Di sini tadi sudah dijelaskan juga ya, berkaitan dengan apa saja sih pendekatan geografi. Sebelum-sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan sih apa itu pendekatan geografi yang mencakup ke dalam sini. Oke, untuk kesimpulan yang tadi sudah kita bahas mengenai pendekatan geografi, yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Kemudian yang kedua, pendekatan kewilayahan. Yang ketiga adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Untuk kesimpulan yang pertama mengenai pendekatan ke ruangan, yaitu gejala alam atau gejala sosial yang tadi sudah Ibu bahas. Jadi kesimpulannya dia membahas salah satu antara gejala alam atau gejala sosial saja. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kewilayahan. Ini membahas mengenai ciri khas atau karakteristik suatu wilayah. Jadi setiap wilayah itu dia mempunyai ciri khas tertentu atau karakteristik tertentu. Itu masuk ke dalam pendekatan kewilayahan. Kemudian yang ketiga itu pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Nah, yang ketiga ini dia membahas mengenai hubungan timbal balik antara gejala alam dengan manusia, di mana yang sudah Ibu jelaskan tadi ada faktor saling mempengaruhi antara alam dengan